Selamat pagi. Boleh dijelaskan nama dan domisili. Perkenalan dulu lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pribadi Rian Rajab. Cuman kalau untuk sekolah sebetulnya tidak berhubungan dengan bilah ya, karena dulu sekolah jurusan manajemen, ya gelarnya ekonomi gitu, harusnya dagang. Ya, kan kita sudah mengenal Kang Rian nih sebagai salah satu maker ya. Nah, coba boleh dong sedikit dikasih gambaran kira-kira selama ini udah making apa aja yang udah dibuat. Ya kebetulan pertama kali saya turun pisau, saya lihat maker-maker di Indonesia ya, khususnya untuk masalah brand ya. Jadi istilahnya setiap maker tuh yang saya lihat poin terpenting itu brand gitu. Jadi kita harus punya brand, baik dari istilahnya mau namanya, mau modelnya, mau bentuknya, mau karakternya. Nah sedangkan saya sendiri pertama kali terjun agak bingung juga mau nge-brand di mana gitu. Ya makanya pertama kali saya turun, saya nge-brand di Baja Selap dulu. Kenapa Baja Selap? Ya, karena emang saya emang terlahir di daerah Cibatu di Sukabumi yang emang sangat terkenal dengan Baja Selapnya. Makanya saya nge-brand di Baja Selap. Nah untuk masalah model atau bilah gimana sebetulnya pertama pisau yang saya jual yaitu golok Cibatu gitu. Nah yang pertama kali saya buat ya golok Cibatu juga, karena emang keluarga emang concern di golok Cibatu. Cuman kesini ngelihat perkumpulan, ngelihat komunitas, karena emang saya senang olahraga juga, saya senang pengen nguji bilah juga, makanya saya turun chopping. Jadi kebanyakan bilah-bilah saya ya ini chopper gitu. Walaupun saya membawa karakter untuk pertama daerah saya sendiri. Jadi dari bahan Baja Selap, dari model Cibatuan juga. Nah kesininya saya suka membawa karakter di bilah-bilah saya. Model seperti ini kan ini untuk aksesorisnya ya antara Cibatu sama Cekeruk karena ada shell ini. Terus untuk Cibatu to ya seperti ini dibawa ke chopper. Nah untuk bilah yang dibikin sebetulnya karena emang saya awal-awal semua suka dan penasaran, makanya ada orang pengen bikin kerambit, saya bikinin kerambit. Kalau golok udah makanan sehari-hari lah, chopper kebanyakan. Kesininya kampak saya bikinin juga. Terus pisau-pisau bushcraft saya bikinin juga. Karena apa? Karena saya explore. Terus untuk merek ya kesini lah udah setahun lebih baru saya berani ngeluarin merek CUT ya, cakar untuk tikus. Atau orang lebih berpikirnya lebih mudah, cut itu kan potong bahasa Inggrisnya. Nah saya branding cut. Nah ini ada tapak tikusnya nih, ini bawaan keluarga saya untuk Baja Selap ya, makanya saya lebih concern ke Baja Selap, walaupun saya olah XW42 juga, PM23 pernah, dan yang lainnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa fokusannya Baja Selap ya. Yeah. Boleh digambarkan sedikit sih perbedaannya Baja Selap dengan baja biasa itu apa? Oh gitu. Sebetulnya kalau untuk pisau, ya yang pertama kan kalau boleh dibilang pengelompokan ya, ada monosteel. Ya monosteel mau pisau bahan limbah seperti per, HSS, gergaji batu atau masih banyak lagi ya, ada pentrol, ada klaher dan lain-lain. Nah baja modern seperti D2, SLB, K110, PM23, Panadis dan yang lain-lainnya
karena emang satu bahan, yaitu disebut monosteel. Adapun untuk kandungan tiap monosteel itu berbeda-beda antara bilah yang satu dengan lainnya, baik dari kadar karbon, silikon, atau kandungan yang lainnya seperti mangan dan lain-lainnya. Nah, untuk kelompok yang kedua, baja selap ya, atau sanmai orang Jepang bilang, atau laminasi. Nah, jadi baja selap itu sebetulnya orang dulu tuh dia pengen si baja bisa disepuh full harden. Jadi kalau misalkan selap segini ya, 3/4, dia pengen full harden tapi tidak mengorbankan keuletan ya. Kalau baja monosteel kan full harden, kalau nggak ditemper ya ada kemungkinan patah ya untuk penetak. Nah, kalau untuk baja selap full harden tapi dia tidak mengurangi keuletan, maka dibungkus sama besi ya, istilahnya low carbon lah, walaupun istilahnya ada karbonnya dikit, cuman low. Nah, kelebihannya jadi untuk baja selap tuh yang pertama kita bisa full harden, bisa harden maksimal tapi tidak mengorbankan keuletan karena ada besinya. Yang kedua, lebih mudah diasah. Jadi lebih mudah diasah tuh karena sisi luarnya empuk besi, lebih mudah diasah, lebih mudah tergores sama batu asahan, sedangkan intinya masih tajam dan bisa diasah maksimal. Dan selain itu juga orang tua dulu tuh kadang berpikirnya gini ya, mungkin kalau kita kerja hanya sehari 2 hari, tapi kalau orang-orang dulu kan kadang bikin pertanian tuh di hutan, berangkatnya aja berapa hari, terus di hutannya dari pertama tanam sampai panen kan, mulai dari buka lahan. Nah, kalau dilogikakan pakai monosteel patah, ya udah dia kan harus pulang lagi bawa alat baru. Sedangkan kalau baja selap tidak akan patah, walaupun istilahnya ada bengkok dikit kan bisa dipukul kayu, jadi dia nggak usah pulang lagi, dia bereskan, ya udah beres baru pulang habis panen. Oke. Terkait baja selap untuk blade sport ya, untuk chopping, sebetulnya tantangan apa aja sih yang ada di blade sport, dan apakah baja selap itu sendiri cocok menurut Kang Rian untuk menghadapi tantangan blade sport itu sendiri? Nah, untuk baja selap sebetulnya ada 3 teknik ya untuk selap. Yang pertama teknik belah. Jadi kalau untuk baja selap yang dibelah, jadi ini besi dibelah, disisipin baja. Nah, biasanya kalau untuk teknik belah tuh si besinya tuh di bawah 50% selapannya. Nah, ada lagi teknik lipat. Jadi si besi dilipat, si bajanya dimasukin, disisip. Nah, biasanya itu lebih dari 50%. Nah, teknik yang ketiga ada sistem laminasi. Jadi ini besi di tengah selap, pinggir lagi besi. Nah, itu si selapannya tuh bisa sampai punggung. Nah, sebetulnya untuk yang lebih bagus ya selapannya dari bawah sampai punggung. Cuman masalahnya yang pertama agak lebih sulit untuk pengerjaannya. Terus kalau untuk blade sport sendiri, karena kita tantangannya untuk menetak, untuk push cut, untuk slice, kenapa saya pakai baja selap? Saya ngejar istilah pribadinya tuh biar pas lah. Jadi chopper yang saya gunakan tidak patah gitu ya. Soalnya sangat-sangat besar gitu ya pengaruhnya untuk chopper itu sendiri. Kalau misalkan kita main di kayu, chopper udah patah, nah udah kita kehilangan poin dan kita tidak dapat poin satupun. Tapi kalau misalkan chopper kita maksimal udah gitu sampai beres, kita dapat poin yang bagus. Jadi kalau menurut saya blade sport pakai baja selap ya sangat-sangat tangguh juga. Cuman saya sarankan untuk cornya tuh harus lebih dari 50% biar dia agak kuat, nggak bengkok. Nah, kembali lagi ke blade sport.
Kang Rian sendiri sudah ikut di berapa kompetisi dan sudah memenangkan berapa kompetisi? Ya kebetulan karena sebetulnya sih kalau untuk sejarah blade sport di Indonesia, awal berdirinya IB kalau nggak salah Gatnas 2011 ya di Jayagiri, tempatnya di Kandia. Itu udah ada blade sport, cuman belum sampai ke arah kompetisi. Jadi masih istilahnya pengenalan lah. Itu udah pengenalan. Jadi dari sisi ukuran udah mulai diberlakukan, panjang bilah, lebar bilah, terus pin yang harus ada udah mulai. Nah kesininya mulai berkembang lagi karena emang banyak peminat, mulai berkembang. Paling tiap chapter suka ada blade sport itu sendiri, cuman tidak di pertandingan khusus secara poin. Nah untuk khusus secara poin sebetulnya itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu, berarti kisaran 2000 berapa ya, 2016 udah ada mulai kompetisi. Dan kebetulan saya pertama kali ikut kompetisi itu tingkat chapter ya, Jabotabek. Waktu itu di CIC GP1 ya, pertama kali turun itu, pertama kali turun kompetisi, pertama kali pakai baja slab. Dan untuk waktu itu kompetisi langsung juara 3 cuman di speed. Selanjutnya ya GP2, GP3, GP4 sampai GP 6 GP kalau nggak salah tahun lalu. Sempat juga sih juara 1 di Ciwidey itu tahun lalu. Nah untuk tahun sekarang GP1 alhamdulillah juara 1, GP2 juara 1 juga. Kemarin GP3 juara 3. Nah untuk tingkat nasional tahun yang lalu saya sempat ikut kelas speed, multicut, sama pecah rekor botol dengan 1 chopper baja slab. Nah tahun itu alhamdulillah masuk posisi keempat sekali turun di tingkat nasional. Dan untuk pecah rekor botol alhamdulillah 17 botol, kalah 1 botol sama Om Luluk Elma ya. Nah untuk tingkat ASEAN sebetulnya tahun kemarin saya nggak ikut di Malaysia karena saya tidak ikut seleksi untuk nasional. Dan untuk tahun ini alhamdulillah waktu di yang di Jawa tuh Seleknas ikut juga, alhamdulillah masuk juga tingkat ASEAN dan akan bertanding tanggal 17 November tahun ini 2018. Nah dari semua prestasi yang sudah dijabarkan tadi kan bisa kita simpulkan bahwa Kang Rian di blade sport cukup sukses lah ya kalau menurut kita ya. Nah ini sekarang ya terkait dengan ngasah, berhubung Kang Rian sudah terlibat sudah sangat banyak sekali, hampir tiap GP ikut ya. Ikut. Nah ada nggak sih kira-kira bentuk khusus atau teknik khusus dalam pengasahan yang Kang Rian sendiri cocok dengan tantangan yang akan dihadapi di blade sport? Nah sebetulnya kalau untuk asah salah satu poin yang pertama harus presisi. Cuman sebelum kita berbicara asah untuk blade sport, karena kita menghadapi beberapa tantangan ya, dari sisi model atau ergonomi sangat-sangat penting gitu. Jadi intinya karena untuk kelas multicut kita bisa mengikuti beberapa tantangan. Nah diantaranya kayu. Nah untuk kayu kita membutuhkan power yang kuat untuk bilah kita di luar power kita sendiri. Makanya dari bentuk kan biasanya kalau golok tradisional tuh lurus. Nah untuk blade sport ya agak cenderung ke bawah. Jadi selain kita power turun, kita kebantu sama bilah. Nah yang kedua dari model bilah untuk saya pribadi
saya senang bilah yang agak tebal. Kenapa agak tebal? Karena untuk multicut selain poin, kita ditentukan kemenangan dengan waktu juga. Misalkan saya poin 350 dan teman saya poin 350. Nah, untuk menentukan juara satu kita membutuhkan waktu yang lebih cepat. Makanya saya suka bilah yang tebal. Yang kedua, ya 1, 2 ya. Yang kedua, dari sisi mata bilah saya cenderung model ujung turun. Kenapa ujung turun? Karena untuk chopping ya, untuk dead spot kadang kita nggak kontrol. Kalau misalkan kita pakai ujung naik untuk sedotan, kalau kena ujung keburu sedotannya lepas ya, bukan lepas jatuh gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan walaupun itu 10 poin. Tapi kalau untuk model ujung naik, walaupun kena ujung tetap masih kena sedotannya. Nah, untuk asah juga dari bentuk kan ada korpek, ada flat, ada agak round. Nah, kalau untuk asah saya menggabungkan antara round sama flat. Jadi untuk atas agak round, kisaran segini round. Nah, ke bawahnya flat. Saya lebih senang ke situ. Terus untuk masalah penggunaan asah, saya biasa untuk meratakan mata bilahnya saya menggunakan BG. Jadi kalau di BG itu sampai ada yang naik gini, naik ke sini. Kalau udah semua rata naik, dibalikin sampai ngebalik lagi, semua naik. Nah, kalau udah kelihatan itu berarti udah presisi. Dari BG kalau nggak salah grid kisaran 240, saya finishing ke batu asahan natural, whetstone juga, cuman untuk merapikan aja. Nah, habis itu stropping. Kalau emang chopper saya udah bisa push-cut, nah udah bisa turun. Kalau misalkan belum, ya saya ulang lagi, baik di asahnya atau di stroppingnya. Terus untuk masalah penggunaan, kita tidak menggunakan bilah hanya di tengah aja, kita atur tekniknya. Kalau untuk kayu misalkan kita di tengah, kalau untuk sedotan dipecutnya di sini, kalau untuk belah di sini, kalau untuk kertas kita slice di sini, kalau untuk tebas kaleng di sini. Cuman emang kebanyakan yang perkenaannya yang tengah. Nah, untuk yang ringan-ringan sebetulnya di sini nggak begitu kerasa roundnya ya, tapi di sini kecenderungan flat. Kalau di sini ada roundnya dikit. Nah, kenapa saya gunakan ini untuk push-cut sedotan lebih enak seperti itu. Nah, boleh nggak diceritakan perjalanannya Kang Rian dalam mengasah sebelum sampai tahap sekarang? Maksudnya ada cara yang udah pernah dicoba sebelumnya dan mungkin Kang Rian kurang cocok gitu. Ya, pertama kali ngasah sih saya pakai, ya kebetulan saya agak malas orangnya, jadi pakai mesin ya. Kebetulan ngasah saya pakai asahan yang bulat itu tuh, yang pakai busa ditempelin amplas. Nah, pakai asahan itu cepat, cuman kurang begitu presisi karena kadang emang kelihatan balik ke atas ininya. Terus pas di asah dihalusin lagi masih kurang presisi. Jadi untuk kertas lurus tebas gini masih ada kurang enak lah. Yang pertama asah itu. Terus yang kedua, saya pertama kali asah belum mengenal batu goldfish ya, cuman asahan di toko aja yang halus tanpa stropping. Pertama kali main ya lumayan lah, untuk speed bisa masuk 3 besar juga, cuman untuk kelas multicut kurang enak. Nah, dari situ pengalaman dulu bahwa pisau yang enak itu harus di stropping. Nah, dari situ coba stropping pakai kulit, enak juga, cuman kurang maksimal. Nah, kesininya lagi pakai BG, saya balikinnya ternyata ada perbedaan jauh gitu, lebih enak. Untuk mata bilahnya mungkin karena dengan BG lebih presisi ya, kanan bawah
kiri sama kanannya lebih presisi, terus yang baliknya sama lebih presisi. Nah dari situ saya coba pakai asahan Goldfish kisaran grade 6000. Terus topping kulit juga sih pertama pakai autosol, bukan autosol ya, langsol, pakai langsol. Enak juga, cuman kesininya kok agak licin. Nah udah gitu saya akalin lagi. Setelah stropping pakai langsol, kulit natural, tidak pakai apa-apa, agak enak juga, cuman agak licin juga. Nah ngebalikin biar nggak licin, saya stropping pakai kertas HPS gitu, jadi lebih enak. Oke. Ada nggak sih perbedaan asahan yang cocok untuk tiap tantangan yang berbeda? Misalkan untuk speed cut harus apa, untuk multi cut harus apa, untuk botol harus apa? Ya sebetulnya sih kalau berbicara multi cut ya, emang variatif banget ya. Jadi istilahnya kita bilah tuh harus menetak, harus slice, harus cambuk juga, sembelih juga gitu kan. Nah sebetulnya di sini tantangannya gitu. Kita dengan satu bilah ya, dengan teknik asah yang satu, tapi bisa untuk semua tantangan gitu. Tapi yang kalau saya rasa sih mumpuni juga dengan BG untuk ngebalikin matanya, dengan asahan natural stone grade 5000-an, stropping kulit udah cukup juga sih. Yang penting di sini kan kita berbicara hanya 2-5 menit ya. Kita tidak berbicara lama digunakan, tapi hanya 5 menit, semua tantangan harus libas, itu aja. Nah beda dengan speed. Kalau untuk speed sebetulnya nggak harus push cut. Untuk bilah yang istilahnya slice kertas aja udah cukup, cuman di ergonominya harus agak gemuk. Jadi untuk perkenaan kayu kita nggak kejepit, langsung kebuka kayunya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita penutupan kali ya, sedikit pertanyaan trivial. Menurut Kang Rian sendiri, ketajaman itu apa? Dan bilah yang tertajam itu bilah yang seperti apa kemampuannya? Ya kalau masalah apa tadi bilah ketajaman itu apa sih? Oh ya, ketajaman ya. Ya ketajaman itu kalau menurut saya ya suatu bilah yang bisa digunakan sesuai kemampuannya gitu. Ya nggak mungkin kan bilah yang istilahnya cukur rambut dengan ergonomi korpek untuk tebas-tebasan kan, tapi nggak mungkin juga kan kampak kita pakai untuk cukur rambut juga. Nah yang jadi masalah kadang kan kita berpikir yang bilah slice tisu itu bilah paling tajam. Nah sebetulnya tidak gitu kan. Kadang untuk sembelih kita masih memerlukan gigi-gigi halus untuk istilahnya apa, bisa gigit. Kalau misalkan terlalu halus dan licin kurang enak juga. Dan untuk kompetisi juga sama. Kalau terlalu licin kadang kurang enak disedotannya, loncat-loncat. Oke, mungkin itu sekedar diskusi tentang mengasah. Mungkin ada pesan dan kesan bagi kawan-kawan yang ingin mengasah dan ingin belajar mengasah juga. Ya. Nah, kalau untuk masalah mengasah ya sebetulnya masalah jam terbang aja. Ya seperti Bang Hilman bilang, semua orang bisa ngasah. Cuman yang nggak bisa itu ngasah yang sehalus mungkin gitu. Dalam arti ngasah sesuai dengan peruntukannya. Nah yang pengen belajar ngasah, ya yang pertama harus diniatkan dulu ya, kita emang niat mau belajar. Nah jangan kita menutupi segala sesuatu dengan ego kita. Jadi dalam prinsip gini, misalkan
kita udah bisa ngasah, dan asahan kita anggaplah untuk diri kita pribadi tajam, tapi kita juga harus terbuka untuk teknik asahan dari yang lain. Sama, saya juga seperti itu dulu waktu zamannya bubut kayu, ya ngasah untuk ngebut seperti itu, yang tajam ya seperti itu gitu. Cuman kesini pas ikut gabung di forum, ya ternyata masih juga banyak yang mau asah gitu ya, tekniknya, triknya gimana, terus untuk apa asahan itu. Nah yang untuk mau ngasah ya gitu, jangan tutup hati, jangan tutup pikiran, jangan tutup mata, toh di atas langit ada langit, kita harus terus belajar, pokoknya semangat aja. Oke, terima kasih Kang Rian atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang lainnya. Amin amin.